Mas Tommy masuk. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Saya Suryo Pratomo. Pagi ini di tempat yang sangat istimewa. Saya berada di kawasan Telaga Saat, di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat. Kita tahu bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi sebuah masa yang disebut dengan fenomena La Niña. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah menyampaikan bahwa kita akan menghadapi tingkat curah hujan yang akan lebih tinggi dari biasanya, sekitar 20-40%, karena ada fenomena alam di Samudra Pasifik. Dan seperti biasa, ketika ada fenomena La Niña, yang harus kita antisipasi adalah potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan longsor. Dan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas sudah menyampaikan seluruh daerah di Indonesia untuk bersiap menghadapi ancaman banjir dan longsor. Karena itu pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan istimewa berbincang dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Pak Doni, terima kasih. Dan telah hadir juga bersama kita Bupati Kabupaten Bogor, Hajah Ade Munawaroh Yasin. Bu Ade, terima kasih. Saya ingin mulai dengan penjelasan dari Pak Doni. Pak Doni, kita ini di mana sekarang nih? Telaga Saat ini apa, Pak Doni? Banyak orang tidak tahu ini Telaga Saat ini, Pak. Terima kasih, Pak Tommy. Teman-teman wartawan sekalian yang berkesempatan hadir untuk acara webinar pagi ini. Telaga Saat adalah suatu tempat di kawasan Cisarua yang merupakan 0 km Ciliwung atau 0 km Sungai Ciliwung. Nah, Telaga Saat ini pada periode tahun 2018 awal masih ditutupi dengan gulma. Sebagian besar lahannya atau sekitar 85% itu daratan atau dataran. Hanya 15% saja yang terdiri dari air. Nah, pada saat yang bersamaan Bapak Presiden Jokowi mencanangkan program Citarum Harum. Beliau berada di hulunya Citarum, yaitu tepatnya di situ Cisanti yang merupakan 0 km Citarum. Nah, teman-teman saya yang waktu itu kebetulan saya menjadi Danrem 061 Surya Kencana di Bogor, itu menyampaikan pesan, Pak Doni, Citarum sudah punya 0 km, Ciliwung belum. Padahal Ciliwung itu 0 km adalah di Telaga Saat. Nah, saya waktu itu meminta bantuan kepada Bapak Danrem, Kolonel Infanteri Muhammad Hasan yang saat ini sebagai Komandan Jenderal Kopassus, sudah pangkatnya Mayor Jenderal. Nah, Pak Hasan lah yang pertama menggerakkan bersama-sama dengan relawan, menggerakkan komponen yang ada di Bogor untuk memulai merintis program revitalisasi Telaga Saat, dan dibantu oleh Bapak Jarod. Waktu itu beliau adalah salah satu pejabat di Kementerian PUPR yang akhirnya mendapat dukungan penuh dari Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono, sehingga hari ini kita lihat Telaga Saat merupakan tempat yang sangat indah, tempat yang pantas untuk dijadikan destinasi wisata. Demikian, Pak Tom. Baik, Bu Ade, sejauh mana kemudian Kabupaten Bogor memang menjadikan ini sebagai daerah wisata? Cukup banyakkah orang yang datang ke tempat ini, Bu Ade? Alhamdulillah di Sabtu Minggu ini biasa banyak yang hadir, yang memang kalau wisata seperti ini kan orang-orang tertentu yang memang suka alam. Biasanya mereka hadir untuk melihat pemandangan sekaligus menikmati danaunya yang disediakan perahu karet oleh masyarakat di sini. Dan ini dikelola oleh masyarakat dan tentunya dijaga juga oleh masyarakat, sehingga ini tidak kita modernisasi gitu, karena kalau dimodernisasi akan merusak alam yang ada di sekitar. Yang dijaga kekhasan Bogornya aja ya, Bu? Yang dijaga kekhasannya, kebersihannya, dan juga alamnya yang harus memang tidak boleh berubah. Kalau berubah ini kan dampaknya juga ke hilir nanti. Baik. Jadi hulu inilah yang memegang kendali ke bawahnya, apakah nanti terjadi banjir atau tidak, makanya harus betul-betul dijaga. Betul. Pak Doni, hari ini Pak Doni datang ke Telaga Saat,
melihat atau meresmikan hasil renovasi dari Telaga Saat, menanam vertiper, nabur ikan. Apa sebetulnya pesan dari kegiatan yang dilakukan pagi hari ini, Pak? Pesan yang paling penting adalah kita sebagai umat yang beragama dan juga insan Pancasila itu harus bisa menjaga keseimbangan hidup. Kita tetap harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, beribadah secara tekun. Kemudian juga kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, hablul minannas. Ya. Namun ketika masa pandemi seperti sekarang ini, potensi ataupun mungkin intensitas berhubungan sama manusia harus kita kurangi. Karena risiko penularan COVID ini sangat tinggi ketika kita tidak bisa menjaga kerumunan. Dan yang ketiga adalah menjaga hubungan dengan alam, hablul minal alam. Dan Islam yang merupakan agama mayoritas bagi bangsa Indonesia itu mengajarkan agar kita semuanya menyayangi alam. Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya Islam menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, salah satu alam semesta yang ada di wilayah nasional kita adalah kawasan gunung dan juga sungai-sungai. Ini harus kita jaga. Dan ini momentum yang sangat baik ketika kita sekarang menghadapi pandemi dan waktu kita banyak tersita di rumah, mungkin sebagian waktu kita akan kita manfaatkan untuk keluar rumah dengan cara merawat lingkungan, merawat alam. Demikian Pak Tony. Pak Doni, Presiden dalam ratas mengingatkan bahwa kita sedang harus bersiap menghadapi bencana hidrometeorologi, Pak. Mitigasi apa Pak yang Bapak lihat Pak dalam konteks menghadapi fenomena La Nina ke depan ini? Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah dan juga masyarakat? Baik Pak Tommy, jadi Bapak Presiden 2 minggu yang lalu langsung memimpin rapat untuk mengantisipasi ancaman La Nina yang biasanya akan diikuti dengan banjir bandang dan tanah longsor. Yang paling penting dalam mitigasi adalah mitigasi non-struktural, artinya yang berfungsi kepada masalah kultural, masalah perilaku. Dan kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan memperhatikan masalah perilaku, menjaga lingkungan, dan juga mengantisipasi dengan kesiapsiagaan, ini akan bisa mengurangi risiko terjadinya korban jiwa terutama. Dan dalam beberapa tahun terakhir, BNPB telah melihat adanya sejumlah hal-hal positif yang dilakukan oleh banyak pimpinan di daerah dengan melibatkan begitu banyak komponen ketika ada informasi curah hujan yang tinggi. Mengingatkan masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai untuk mengikuti informasi dari hulu. Nah, teman-teman atau masyarakat yang di hulu memberikan laporan dan itu akan diikuti dengan evakuasi. Nah, ketika prosedur ini dilakukan, ketika banjir bandang tiba, maka masyarakat akan selamat. Demikian juga peringatan yang disampaikan oleh BPBD kepada daerah-daerah atau pemukiman yang berada di lereng-lereng bukit atau lereng gunung, yang mana kemiringannya lebih dari 30 derajat untuk kita evakuasikan sementara. Ketika terjadi longsor, maka rumah mereka mungkin akan tertimbun, tetapi manusianya bisa selamat. Bu, pengalaman kita di awal tahun ini ya, tahun 2020 itu ada bencana longsor di Kabupaten Bogor. Nah, untuk ke depan ini apa yang Ibu sudah antisipasi atau sudah dipersiapkan atau pesan apa yang disampaikan pada masyarakat di Kabupaten Bogor? Ya, pertama yang kita lakukan harus mitigasi dulu, Pak. Mitigasi bencana ini penting sekali karena dengan kontur Kabupaten Bogor tanahnya yang berbukit-bukit ya, dan setiap wilayah selalu berbeda konturnya. Jadi ada yang rapuh, ada yang kuat begitu Pak. Jadi kita harus sisir dulu yang rapuh. Jangan sampai terjadi lagi bencana seperti di awal tahun 2020. Jadi mitigasi ini tidak hanya mengandalkan BPBD ataupun lembaga-lembaga yang resmi, tetapi masyarakat pun diminta untuk turun tangan menangani mitigasi ini. Jadi ada beberapa pencinta alam, keterlibatan masyarakat, dan juga penyuluhan kepada masyarakat supaya tidak terlalu mudah menebang pohon, ya, dan
juga jangan terlalu mudah juga mengalihfungsikan hutan menjadi, walaupun itu menjadi kebun ataupun menjadi ladang, tetapi kalau ini merusak, ini sebaiknya segera diwaspadai. Jadi kita butuh turun tangan masyarakat melalui kepala desa dan para ketua RT RW untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atas bahayanya itu tidak hanya buat mereka tapi untuk ke bawah, apalagi masyarakat yang berada di dataran paling bawah juga. Secara spesifik daerah mana Bu di Kabupaten Bogor yang harus dapat perhatian, terutama masyarakatnya harus lebih berhati-hati? Ya, ini yang pertama tetap Bogor Barat itu yang paling rawan, lalu di Bogor Selatan juga sudah mulai karena kondisi alam yang memang tidak menentu. Di sini curah hujan juga semakin tinggi. Lalu di timur, di wilayah-wilayah selatan, barat dan timur itu yang memang merupakan perhatian kami. Kalau utara kan lebih datar, jadi masih aman. Pak Doni tadi menyampaikan soal Citarum Harum dan kemudian sekarang Ciliwung. Dan memang banyak orang memberikan perhatian terhadap sungai-sungai di Indonesia, Pak. Dari pengamatan Bapak, Pak, seperti apa kondisi pengelolaan sungai-sungai di Indonesia sekarang ini sebetulnya, dan harus apa yang kita lakukan, Pak? Baik Pak Tommy, data yang ada dari Kementerian LHK, sebagian sungai-sungai kita, terutama sungai-sungai besar di Pulau Jawa, kondisinya sudah sangat kritis dan juga kritis. Ya. Dan tentunya dibutuhkan tingkat kepedulian yang lebih tinggi dari semua pihak, ya pemerintah daerah, kemudian komunitas, termasuk juga kalangan dunia usaha, ya karena sebagian besar limbah-limbah yang dari pabrik terutama itu tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai aturan itu langsung dibuang saja ke ke sungai. Jadi sungai itu menjadi tempat pembuangan sampah raksasa, dan itu yang membuat kita sangat prihatin. Padahal air sungai yang ada hampir di semua kota besar di Pulau Jawa ini itu dimanfaatkan oleh PDAM. Jadi sayang ke PDAM akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memproses air sehingga air itu layak dikonsumsi. Ternyata sebagian besar sejumlah pejabat PDAM yang saya tanyakan itu mengatakan air yang mereka produksi sudah tidak layak minum. Padahal PDAM ini singkatan dari perusahaan daerah air minum, tetapi kenyataannya sudah tidak bisa lagi digunakan atau dimanfaatkan untuk air minum. Nah kalau kita hitung, setiap orang setiap hari di Pulau Jawa ini mengeluarkan uang Rp1.000 untuk membeli air bersih, ada 150 juta penduduk di Pulau Jawa. Berarti bisa dibayangkan 150 miliar rupiah uang harus dihabiskan untuk mendapatkan air bersih. Katakanlah bukan 150 juta orang, tetapi setengahnya saja. Maka kita telah begitu banyak menghabiskan atau memboroskan biaya hanya untuk mendapatkan air bersih. Nah, sehingga ketika kita bisa menjaga seluruh ekosistem, baik itu kawasan hutan dan juga sungai yang ada, sehingga airnya bisa berkualitas, dan ketika dikelola dengan baik bisa dimanfaatkan untuk air bersih, untuk minum bagi masyarakat kita, maka secara tidak langsung kita telah memberikan salah satu kebutuhan dasar, yaitu masalah air untuk kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi, masalah air, masalah sungai harus menjadi concern dan prioritas kita semua. Kita yang hidup hari ini harus mendharma baktikan sebagian dari waktu kita untuk merawat lingkungan, supaya kelak generasi yang akan datang tidak dibebani dengan masalah lingkungan yang semakin parah. Pak Doni sering menyampaikan, Pak, bahwa sungai itu adalah cerminan dari peradaban. Sungai itu, air itu adalah kehidupan. Begitu ya Pak Doni ya? Betul Pak Tommy. Jadi itu yang harus menjadi perhatian kita, betapa air itu menjadi sesuatu yang berharga dan sampai kapanpun orang membutuhkan air yang berkualitas itu ya Pak. Betul Pak Tommy. Jadi 85% tubuh kita itu adalah air. Dan ketika kita ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendapatkan manusia yang berkualitas, ya sudah sewajarnya itu diperoleh dengan cara mendapatkan air minum yang bersih dan makanan yang juga bernutrisi dan berprotein serta berkualitas. Nah, sangat disayangkan ketika kita membiarkan mata air itu punah. Ya, saya menjadi Panglima Kodam di Jawa Barat, Pangdam Siliwangi, mendapatkan laporan khususnya di Cekungan Bandung. Terjadi penurunan jumlah mata air sampai dengan 50% dari tahun 2000-an awal sampai tahun 2015. Waktu itu hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman dari PUPR,
Itu menunjukkan bahwa betapa terjadi kerusakan luar biasa sehingga sumber-sumber mata air itu hilang, punah. Dan jangan sampai kelak di kemudian hari, karena kita generasi hari ini yang hidup hari ini tidak mau menjaga lingkungan, maka bukanlah mata air yang didapatkan generasi akan datang, tetapi air mata. Ya, nah ini harus kita hindari. Ya. Kemudian yang kedua, sungai. Sungai adalah peradaban, betul Pak Tommy. Jadi kita lihat kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara itu menggunakan nama sungai untuk menjadi nama kerajaan. Contoh misalnya, Kerajaan Tarumanegara. Maka itu diambil dari nama Citarum. Nah, nama Citarum itu adalah nama pohon tarum. Nah, pohon tarum ini nyaris punah di sepanjang Sungai Citarum. Dan kembali lagi, marilah kita juga belajar sejarah, belajar tentang masa lalu, peradaban bangsa kita, sehingga kelak ketika kita mengurus sungai, sebenarnya kita telah menimbulkan semangat kepahlawanan bagi tokoh-tokoh yang ada di berbagai daerah, karena sungai-sungai ini awalnya dulunya adalah tempat transportasi, ya. Jadi ketika kita hari ini sama-sama tergerak hati untuk bisa menjaga sumber air, menjaga mata air, dan juga memperhatikan masalah lingkungan, terutama sungai, maka kita telah memberikan sebuah nilai tambah bagi generasi yang akan datang. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan ini, maka kita telah menimbulkan persoalan bagi generasi yang akan datang. Baik. Bu Ade, ini menarik sekali Bu. Hari ini kita ada di titik nol Sungai Ciliwung, dan saya mendengar sebetulnya ada dua mata air yang menjadi sumber dari Sungai Ciliwung yang melintasi dari Kabupaten Bogor hingga Jakarta sekitar 120 km. Bagaimana kemudian kondisi atau peran serta masyarakat Bu untuk tadi Pak Doni mengatakan pentingnya kita menjaga hulu sungai ini, Ibu Ade? Ya, termasuk ya tadi yang disampaikan oleh Pak Doni, saya setuju sekali pemeliharaan sungai, karena kan titik nol ini mengaliri sungai sepanjang sampai ke Jakarta, kan sepanjang dari Kabupaten Bogor bahkan kota Bogor juga ke Jakarta. Nah, kalau hanya hulunya saja lalu kita ke pertengahan nggak diurus, juga kan airnya juga kehilir gitu Pak. Jadi saya rasa untuk penanganan Ciliwung ini juga dari hulu ke hilir, jadi sepanjang jalan itu juga harus ditangani dengan serius, karena dampaknya tadi seperti ada yang buang limbah, sampah, dan lain-lain. Kita sudah banyak menangani persoalan limbah, seperti di Sungai Cikeas dan Cilengsi, itu kan antara bertemunya dua sungai, mengalir ke Bekasi, airnya di Bekasi dijadikan air minum untuk PDAM. Jadi di situ kita sudah operasi limbah dan lain-lain. Bahkan saya instruksikan ketika ada menemukan saluran limbah ke sungai di blok saya dipakai semen, di beton gitu, supaya mereka tidak buang lagi. Urusan yang lain nanti belakangan saja. Ini sudah kita lakukan. Tapi ya ini harus dikawal Pak, dari mulai penanganan di lapangan sampai ke penanganan hukum sampai ke pengadilan, ini harus dikawal. Jadi supaya penanganan ini menjadi komprehensif dan itu akhirnya orang takut untuk melakukan itu. Ya. Menarik sekali Pak Doni. Jadi memang pengawasan tuh dari hulu sampai ke hilir, dan peran serta untuk masyarakat menjaga itu menjadi sangat penting. Sejauh mana kemudian kita bisa gerakkan generasi muda Pak untuk bisa ikut menjaga kawasan sungai ini, seperti sehingga harapan Pak Doni ini benar-benar jadi sumber peradaban itu bisa kita jaga Pak Doni. Baik, terima kasih Pak Tommy. Jadi komunitas-komunitas sungai di Indonesia itu semakin banyak dan tumbuh terus, ya. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada mereka yang telah tergerak hatinya untuk membangkitkan, mendorong semua masyarakat untuk peduli dengan lingkungan. Kemudian juga harapan saya di sini adalah pemerintah provinsi, kabupaten, kota bisa mengalokasikan APBD mereka untuk untuk digunakan bagi masyarakat yang ada di sepanjang sungai. Jadi seperti misalnya gini, desa itu kan sudah punya dana desa. Ya. Nah, apakah mungkin lewat pemerintah daerah dan didukung oleh DPRD untuk menambah alokasi anggaran dana desa, ya, bagi desa-desa yang dialiri oleh sungai, sehingga kepala desa punya lebih banyak kekuatan untuk menggerakkan masyarakat melakukan perawatan kepada sungai. Nah, yang di hulu juga kita lebih banyak lagi menyiapkan sejumlah tanaman.
Bapak Presiden telah menugaskan Menteri LHK untuk membuat persemaian sebanyak mungkin di Indonesia, dan itu sudah adalah proses, sehingga ke depan kita harapkan dari Ibu Menteri LHK bisa membantu berbagai macam jenis tanaman endemik yang ada di bagian hulu, sehingga masyarakat bisa menanam dan merawatnya. Kemudian di bagian tengah dan juga di bagian hilir, didorong masyarakat untuk punya kreativitas, sehingga sungai-sungai ini bisa menjadi sarana untuk pariwisata, untuk rekreasi, dan juga untuk hiburan seperti mancing ya. Dan saya juga berpikir bahwa balai-balai pembenihan perikanan air tawar itu lebih banyak lagi memproduksi ikan-ikan yang kiranya bisa disebarkan ke sejumlah sungai, anak sungai. Ya, saya bahkan punya istilah sampai cucu sungai, Pak. Ya, jadi bukan hanya sungai, tapi anak sungai dan cucu sungai. Nah, itu ditaburi dengan atau disebarkan dengan benih-benih ikan seperti yang tadi sudah dilakukan oleh Ibu Bupati Bogor, ya, menebarkan ikan di Telaga Saat. Nah, kalau ini semua bisa dilakukan, maka masyarakat akan bisa mendapatkan nilai tambah. Sungai terpelihara dan akhirnya juga bisa mendapatkan konsumsi makanan tambahan dari alam sekitarnya. Nah, alam terpelihara, ekonomi masyarakat akan tumbuh, dan juga kebahagiaan masyarakat pasti akan meningkat. Nah, salah satu Pak Tommy, strategi untuk menghadapi COVID ini adalah meningkatkan imunitas tubuh. Nah, imunitas tubuh kita akan bisa kuat kalau kita bergembira, kalau kita dalam kondisi hati yang senang. Jadi ini semuanya sebenarnya bisa saling berhubungan, ya, antara alam dengan kesehatan. Demikian Pak Tommy. Jadi ke depan itu Bapak membayangkan sungai-sungai Indonesia itu menjadi sumber protein untuk masyarakat juga ya Pak ya? Betul. Jadi ikan-ikan yang ada di sana itu bisa dilihat, bisa dipancing, bahkan kemudian bisa dikonsumsi gitu ya Pak? Betul sekali Pak Tommy. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa tercapai. Iya. Di beberapa desa ya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sudah memulai. Dan mudah-mudahan bisa diikuti dan ditiru oleh banyak desa lain di seluruh Indonesia. Bu Ade, ini ide yang menantang dari Pak Doni ini, mungkin kita bisa mulai juga. Saya juga kebetulan orang Bogor, jadi kalau kita bisa jaga paling tidak satu periode wilayah tertentu, kita jadikan tempat rekreasi dan sumber penghidupan masyarakat, bagus sekali Bu Ade. Betul, memang ada beberapa yang kita juga galakan potensi wisata desa, seperti sungai itu dikelola masyarakat untuk arung jeram. Ini juga kan dampaknya dari arung jeram, selain ada wisata, tapi masyarakat tidak membiarkan sungai itu kotor, karena itu menjadi objek wisata kan, yang sedang kita galakan melalui BUMDes desa. Lalu yang lain seperti anak-anak sungai tadi Pak Doni katakan, ini di salah satu kecamatan di Ciawi ini sudah ditanam ikan hias Pak. Jadi ada anak sungai ada rumah-rumah, jadi di masing-masing depan rumahnya mereka tanami di masing-masing punya batas wilayah gitu, dan itu bersih sekali gitu. Village, di salah satu village. Dan di beberapa sungai yang memang ada potensi, kita dorong masyarakat. Dan ini kita juga akan ada dana desa yang bisa mendorong untuk BUMDes, kita juga dorong melalui pendanaan. Kan di tahun ini di 2021 ke depan saya ada fokus membangun desa dengan program Samisade 1 miliar 1 desa. Ini adalah untuk membangun desa karena potensinya cukup besar, itu bisa untuk dibangun untuk aksesibilitas ke pariwisata, dibangun untuk infrastruktur desa, karena desa nggak pernah kebagian Pak untuk infrastruktur. Jadi kita luncurkan program. Pak, kembali ke fenomena laninya Pak, untuk kawasan Indonesia sendiri Pak, daerah-daerah mana sebetulnya yang perlu mendapat atau memperhatikan betul fenomena, karena memang sering terjadi banjir atau longsor, dan sekarang kita dihadapkan kepada kondisi yang memang tidak terlalu menguntungkan karena ada pandemi COVID-19 Pak. Baik Pak Tommy, jadi dasar dari informasi yang disampaikan oleh BMKG, terutama sekarang ini adalah Pulau Jawa, kemudian sebagian besar Indonesia bagian timur, kecuali NTT, NTB, dan juga kemungkinan Bali. Khusus Pulau Jawa, hampir setiap tahun itu menimbulkan korban yang tidak sedikit, ya, terutama akibat longsor. Tahun lalu, ke awal tahun ini saja, itu korban jiwa Jawa Barat, Banten, dan Jakarta itu kalau nggak salah lebih dari 60 orang. Ya.
suatu angka yang sangat besar sekali. Kemudian juga di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur juga masih sering terjadi ya banjir dan longsor. Kemudian di Sulawesi dalam beberapa periode terakhir ini juga sama. Tahun 2019 awal itu di wilayah Makassar ya, Goa ya, dan juga beberapa kabupaten kota di wilayah Sulawesi Selatan yang korbannya juga sangat besar ya, lebih dari 80 orang itu tertimbun oleh tanah longsor dan juga terbawa oleh sungai banjir bandang. Kemudian juga di wilayah Sulawesi bagian utara, Gorontalo dan juga Sulawesi Utara, termasuk juga di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Jadi Sulawesi termasuk daerah yang punya potensi yang cukup besar bagi La Nina ini. Kemudian Kalimantan juga ternyata beberapa bulan terakhir juga mengalami yang sama. Ya, 2 bulan yang lalu, kalau tidak salah saya, 1,5 bulan yang lalu, ya Kalimantan Utara, yaitu Tarakan, itu juga sempat banjir bandang dan juga tanah longsor sehingga menimbulkan korban jiwa. Jadi hampir semua wilayah nasional kita itu juga cukup Lawan COVID-19, ingat iman, aman dan imun. Berbagai doa, jangan lupakan ibadah. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak. Hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Gembira, hatiku senang. Tidak panik, makan makanan yang bernutrisi dan minum vitamin. Iman, aman dan imun. Iman, aman dan imun.
Yang kami hormati Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati, yang kami hormati Dirjen Kesehatan kami hormati Wali Kota Bogor Bapak Dr. Bimana Sugiarto serta hakim dalam yang terhadap yang menghadiri Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir berkumpul di ruang ini mengawali acara ini. Sambutan kita warga Bogor Bapak Dr. Bimana Sugiarto. Yang kami hormati Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati, yang kami hormati Dirjen Kesehatan kami hormati Wali Kota Bogor Bapak Dr. Bimana Sugiarto serta hakim dalam yang terhadap yang menghadiri Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir berkumpul di ruang ini mengawali acara ini. Sambutan kita warga Bogor Bapak Dr. Bimana Sugiarto. Yang kami hormati Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati, yang kami hormati Dirjen Kesehatan kami hormati Wali Kota Bogor Bapak Dr. Bimana Sugiarto serta hakim dalam yang terhadap yang menghadiri Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir berkumpul di ruang ini mengawali acara ini. Sambutan kita warga Bogor Bapak Dr. Bimana Sugiarto. Yang kami hormati Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati, yang kami hormati Dirjen Kesehatan kami hormati Wali Kota Bogor Bapak Dr. Bimana Sugiarto serta hakim dalam yang terhadap yang menghadiri Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir berkumpul di ruang ini mengawali acara ini. Sambutan kita warga Bogor Bapak Dr. Bimana Sugiarto.
yang kami hormati Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati, yang kami hormati Danjen Kabupaten kami hormati Wali Kota Bogor Bapak Dr. Budi Sujiwanto serta para ibu dan anak negara. Yang menghadiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat lagi berkumpul dari malam ini mengawali acara ini. Sambutan kita Wali Bogor Bapak Dr. Budi Sujiwanto. Yang kami hormati Apa diskusi ini, Ibu Bupati, ada pertanyaan dari Triwahyuni di CNN Indonesia, Bu. Tadi Ibu menjelaskan bahwa telah melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak mudah menebang pohon dan tidak mudah melakukan alih fungsi lahan. Bagaimana dengan yang sudah dialih fungsikan? Apakah kemudian alih fungsi kawasan di puncak, kemudian konsep langkah kegiatannya seperti apa? Ya, karena kalau di puncak kan penguasaannya banyaknya di PTPN Pak. Jadi mereka biasanya KSO dengan PTPN untuk kemudian dijadikan hotel atau villa dan lain-lain. Nah, ini yang pertama adalah komitmen dulu dari PTPN. Tetapi untuk solusi supaya tidak alih fungsi lahan untuk pertanian, misalkan kami sedang bekerja sama dengan perhutani untuk pertanian sosial atau perhutanan sosial. Jadi kerjasama dengan perhutani untuk masyarakat bisa memanfaatkan lahan perhutani untuk pertanian, untuk menanam pohon, apakah itu kopi ataukah tanaman-tanaman tumpang yang lain. Dan di dalam perjanjian itu kita 20 hektar untuk mengelola itu. Jadi ini banyak ya, untuk menghindari alih fungsi lahan, kita arahkan petani untuk bekerja sama dengan. Kita menutup diskusi, Bu. Kita sekarang sedang dihadapkan masih dalam pandemi COVID-19, kemudian kita harus bersiap untuk mengantisipasi dan sampai jangan terjadi bencana hidrometeorologi. Ada hal yang ingin Ibu sampaikan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Bogor? Ya, yang pertama adalah karena bencana ini sumbernya dari kelalaian manusia juga ya, dan alam juga mungkin ya dengan beban yang cukup berat gitu ya, akhirnya terjadi erosi, terjadi longsor dan lain-lain. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga alam itu dengan sebaik-baiknya, untuk jangan memikirkan hari ini, tapi pikirkan ke depan. Tadi yang seperti Bapak sampaikan, jaga mata air, jangan sampai nanti jadi air mata. Nah ini butuh kesadaran, butuh keikhlasan dari masyarakat supaya kalau memang ini membahayakan ya jangan digarap. Kan kita juga tidak bisa mantau semua dari ujung timur ke ujung barat, tapi kalau tidak ada kesadaran masyarakat sulit ya. Tapi kalau ada kesadaran masyarakat ya kita saling memantau diri sendiri, saling memantau orang lain supaya kita jaga. Tapi selain mengetuk kesadaran masyarakat, kita juga siagakan beberapa petugas, termasuk tadi relawan-relawan ini sudah banyak di beberapa tempat, di beberapa desa, Tagana, Satgas bencana dan lain-lain. Tidak hanya menangani bencana, tetapi menangani jangan terjadi bencana gitu. Jadi mitigasinya itu yang kita prioritaskan. Insya Allah di bawah BPBD masyarakat setiap tahun kami melakukan pelatihan. Ini semata-mata untuk masyarakat sadar dan ada kepedulian terhadap lingkungan. Terima kasih Pak. Ya. Bu Ade. Pak Doni, sebagai penutup mungkin bisa memberikan nasihat atau ajakan khususnya pentingnya kita mempunyai kearifan pada alam. Pak Doni selalu mengatakan, mari kita jaga alam karena dengan itu alam akan menjaga kita. Apa pesan yang sebetulnya penting itu menjadi gerakan dan kesadaran kita sebagai bangsa, Pak? Kita tahu kita hidup di daerah yang rawan bencana. Ibu Menteri Keuangan mengatakan Indonesia itu masuk dalam kelompok 35 negara yang paling besar berpotensi atau bisa menghadapi bencana alam.
karena itu kesiapsiagaan kita itu jauh menjadi lebih penting. Baik, terima kasih Pak Tommy. Teman-teman wartawan sekalian, Indonesia adalah salah satu negara dengan risiko ancaman tertinggi di dunia, masuk dalam 35 negara yang dirilis oleh World Bank, oleh Bank Dunia. Dan kita semuanya harus menyadari bahwa ini adalah takdir buat kita semua, tetapi juga anugerah. Ya, takdir yang mana bisa menimbulkan musibah kalau kita tidak hati-hati. Kita punya 500 gunung api, 127 itu aktif atau kita punya 295 patahan. Tadi saya jelaskan, di Jawa Barat saja ada patahan Lembang yang sangat terkenal, dan dulu pernah terjadi gempa di wilayah Lembang, dan kerugiannya cukup besar waktu itu, ya, ratusan tahun yang lalu. Sampai hari ini relatif tidak lagi ada gempa yang menimbulkan korban besar. Ya. Kemudian kita punya pertemuan lempeng, yaitu 3 subduksi, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang mana setiap pertemuan subduksi ini berpotensi menimbulkan gempa besar dan juga terjadinya gelombang tsunami, seperti halnya yang kita ketahui di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu. Nah, ternyata setelah dilakukan sejumlah penelitian, baik para pakar di bidang geologi dari dalam dan luar negeri, baik di sepanjang pantai barat Sumatera dan juga selatan Jawa, ditemukan sedimen-sedimen yang usianya itu ribuan tahun, ya, bahwa pernah terjadi gempa dan tsunami pada periode ulangan ribuan tahun dan ratusan tahun. Artinya apa? Akan berpotensi, saya ulangi lagi, berpotensi terjadi gempa dan tsunami pada waktu yang akan datang. Itu pasti, saya ulangi pasti. Tetapi kapan? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa, yang tahu. Kita manusia tidak bisa, belum ada teknologinya gempa dan sinyal lama, maka kita bisa segera mengambil langkah-langkah. Nah, kemudian pemerintah juga telah menyusun sebuah strategi sampai dengan tahun 2030 untuk memperbaiki sistem peringatan dini kita. Ya, BMKG mendapatkan support sehingga bisa memiliki teknologi yang lebih baik agar bisa mengetahui atau memprediksi. Ya, tetapi sekali lagi gempa itu belum ada satupun alat yang dapat memprediksi. Tetapi berdasarkan siklus tahunan dan juga ribuan dan ratusan tahun yang lalu, nah kita yang harus mempersiapkan diri. Kemudian ancaman hidrometeorologi, baik kekeringan maupun banjir bandang. Setiap tahun pasti menghantui kita. Dan kalau kering, El Nino, maka kebakaran hutan dan lahan terjadi. Dan jutaan hektar lahan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, itu dampaknya juga sangat merugikan bangsa kita. Kesehatan masyarakat terganggu, bahkan beberapa tahun yang lalu beberapa negara tetangga kita juga musim itu dengan angin puting beliung, lantas abrasi pantai. Jadi begitu kompleksnya bencana yang terjadi di negara kita. Namun di luar itu semua, Tuhan memberikan anugerah buat kita tentang kekayaan alam kita yang luar biasa. Kita punya begitu banyak mineral, baik itu gas, kemudian minyak, kemudian logam, ya, kemudian termasuk logam mulia dan banyak lagi. Kita juga memiliki begitu banyak spesies hewan dan juga tanaman. Ya, tanaman-tanaman kita pernah menjadi primadona VOC, rempah-rempah, yang mana VOC itu menjadi salah satu perusahaan terkaya sampai hari ini. Ya, tahun 2019 yang lalu kami berkesempatan berkunjung ke Belanda. Ada satu monumen, itu tulisan dalam bahasa Belanda, gudang rempah. Lantas di bawahnya ada kalimat menjadi kaya dari Industrial Indonesia. Dan kita lihat VOC ini dulu menjajah di mana? Ya, VOC tidak menjajah di wilayah Amerika, dataran Amerika ataupun juga di Afrika, tetapi paling banyak di wilayah Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur, terutama Maluku dan Maluku Utara. Terdapat hampir 100
benteng-benteng peninggalan Belanda, termasuk juga Inggris, Spanyol, dan juga Portugis. Menunjukkan bahwa wilayah nasional kita adalah tempat yang sangat menarik dan sangat punya potensi ikan alam yang luar biasa. Nah, satu sisi kita punya potensi ancaman yang tinggi, tetapi juga Tuhan memberikan begitu banyak harta karun yang berlimpah, yang mana kalau kita kelola dengan baik, ini akan bisa meningkatkan kesejahteraan bangsa kita. Jadi sekali lagi Pak Tommy, alam harus kita rawat. Kalau kita bisa merawat alam, insya Allah alam kelak akan bisa menjaga bangsa kita. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Doni, terima kasih Ibu Ade. Itulah akhir dari diskusi kita, semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri, tentunya saya tidak pernah akan lupa mengajak kepada semua untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan cuci tangan pakai sabun. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, Pak Doni selalu mengingatkan kita untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan harga mati. Apa yang kita lakukan untuk menjalankan protokol kesehatan itu belum sebanding dengan beban berat yang telah dikerjakan oleh para dokter dan tenaga medis dalam menjaga dan merawat kesehatan kita bersama. Begitu ya Pak Doni ya. Dan yang juga diingatkan oleh Pak Doni, mari kita dalam masa pandemi seperti sekarang tetap jaga jarak, menghindari kerumunan. Jangan sampai kemudian kita malah menciptakan kerumunan. Karena kalau kita menciptakan kerumunan, menimbulkan korban, maka tanggung jawab itu tidak hanya akan ada di dunia, tetapi kelak di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah akhir dari diskusi kita. Saya Suryo Pratomo, pamit sampai berjumpa pada lain kesempatan. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat